Salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita tetap berada dalam keadaan sehat, ya, diberikan perpanjangan umur, kekuatan yang baru untuk kita boleh terus beraktivitas. Namun sebelum kita beraktivitas, kiranya kita diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai, di mana kali ini kita akan mengikuti edisi Bahagianya Menjadi Orang Benar, yang dikutip dari kitab Mazmur, dari Mazmur 112, dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita. Dimulai dari ayatnya yang pertama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Puji Tuhan, saudara. Betapa bahagianya kita menjadi orang yang benar di dalam Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang pertama ini, bahwasannya orang benar itu berarti orang yang takut akan Tuhan dan juga mencintai ataupun menyukai hukum-hukum Allah, perintah Allah ataupun firman Tuhan. Ya, dikatakan bahwasannya berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi orang yang benar itu adalah orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan juga orang yang cinta, ya, akan firman Tuhan, ya, suka akan firman-Nya, suka akan ketetapan-ketetapannya atau perintah Tuhan. Nah, ini kehidupan daripada orang yang benar. Ya. Namun kalau kita bicara, kalau dikatakan orang benar itu adalah orang yang takut, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu tentunya menjauhi kejahatan. Ya. Menjauhi kejahatan berarti hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Ya, saya kutip satu ayat dari kitab Amsal pasalnya yang ke-8 dari ayatnya yang ke-13. Ya, dikatakan demikian firman Tuhan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, jadi orang yang takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan, membenci kejahatan. Ya, dengan kata lain, dia akan hidup dalam kebenaran. Dia akan hidup di dalam kekudusan. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwasanya orang benar berarti memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kalau ada hati yang takut akan Tuhan, berarti hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, menjauhi kejahatan, tidak akan melanggar firman Tuhan, tidak akan melanggar hukum-hukumnya Tuhan. Tetapi dia akan berjalan dalam kebenaran itu, dalam firman itu, sesuai dengan firman itu. Nah, ini model kehidupan daripada orang-orang benar. Ya, karena kadangkala kita sulit membedakan orang benar yang sesungguhnya dengan orang benar yang palsu. Ya, karena sudah menjadi suatu sifat manusia, bahwasanya manusia itu lebih condong merasa dirinya benar. Ya, tetapi tentunya ukuran kebenaran itu ada. Apa yang menjadi ukuran kebenaran itu? Ukuran kebenaran itu adalah firman. Ketika kita hidup seturut dengan firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan itu tidak keluar dari relnya, saudara, tetapi kita berjalan seturut dengan firman Tuhan itu, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, ya, maka kita berada dalam kebenaran. Nah, ini kehidupan orang benar. Ya, lalu dikatakan tadi yang kedua, bahwasanya orang benar itu di samping dia takut akan Tuhan, dia juga menyukai perintah Allah. Dia suka akan hukum-hukum Allah, dia suka akan firman Allah. Sebagai bukti kita cinta firman Tuhan, kita cinta Tuhan yang adalah firman itu sendiri, kita menuruti perintahnya.
Dalam Yohanes pasal yang ke-14 dalam ayat 15 itu dikatakan, ya kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintah-perintahku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan atau mengasihi firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, berarti kita akan menuruti firman-Nya. Kita tidak akan menuruti kehendak diri kita, kehendak daging kita. Kita tidak akan menuruti keinginan dosa. Kita tidak akan mengikuti keinginan setan ataupun keinginan dunia ini. Tetapi kita akan mengikuti keinginan Allah, kehendak Allah, itulah firman Allah. Sebagai bukti kita cinta akan Tuhan. Sebagai bukti kita cinta akan firman Tuhan. Nah, jadi ada dua ciri daripada orang yang benar. Dari Mazmur 112 dari ayat pertama ini. Yang pertama-tama memiliki hati yang takut akan Tuhan. Berarti menjauhi kejahatan, dengan kata lain hidup seturut dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, dia cinta firman Tuhan. Dia cinta perintah Allah. Ya sudah, sebagai bukti dia cinta terhadap perintah Allah, dia akan menuruti perintah-perintah itu. Ya. Kalau dia menuruti perintah-perintah itu, berarti dia hidup seturut dengan perintah itu, dengan firman itu. Ya, dia hidup seturut dengan kebenaran itu. Nah, ini ciri daripada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Maka kalau kita memperhatikan, saudara, berkatnya orang yang hidup di dalam kebenaran itu, kembali kepada kitab Mazmur, ya, Mazmur 112 ayatnya yang kedua, berkatnya ayat yang kedua. Apa berkatnya? Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ya, apa berkatnya kalau kita hidup sebagai orang benar? Berkatnya yang pertama bahwasanya anak cucunya akan dipelihara oleh Tuhan. Orang benar itu anak cucunya dipelihara Tuhan. Maka sebagaimana tadi saudara kita melihat temanya, bahagianya menjadi orang benar. Apa kebahagiaan kita menjadi orang benar? Ya, bukan hanya diri kita saja, tetapi sampai kepada anak cucu kita pun akan dipelihara oleh Tuhan. Bukan berarti saudara sebagai orang benar kita hidup tanpa tantangan, tidak. Ya, tidak. Justru ketika kita hidup dalam kebenaran, tantangan itu berat. Pergumulan itu berat. Ya, dikatakan dalam Mazmur 37 dalam ayat 25. Ya, Mazmur pasal 37 dari ayat 25 sampai 26, saya bacakan demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya, jadi sampai kepada anak cucunya itu diberkati oleh Tuhan. Tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti, tidak. Tidak pernah kulihat anak cucunya orang benar itu menjadi peminjam. Tidak. Justru akan menjadi berkat. Nah, jadi ini berkat yang pertama daripada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Yaitu anak cucunya akan dipelihara oleh Tuhan. Ya, tidak menjadi peminjam. Tidak akan berhutang. Tetapi justru akan menjadi berkat bagi banyak orang sampai selama-lamanya. Namun kembali sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasanya bukan berarti orang benar itu tidak punya pergumulan, tidak punya tantangan. Tidak demikian. Justru orang benar itu mempunyai pergumulan. Dikatakan juga di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 dalam ayatnya yang ke-20 bahwasanya kemalangan orang benar itu banyak. Ya, saya bacakan dimulai dari ayat 20 ya, sampai kepada ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, bukan tanpa tantangan, bukan tanpa persoalan. Justru dikatakan kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan melepaskan orang benar itu dari semua kemalangannya, pergumulannya itu. 21, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah.
kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dari semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Nah, ini kehidupan daripada orang-orang benar. Bagaimana orang benar itu ya juga diperhadapkan dengan banyak pergumulan, dengan banyak duka cita, tetapi Tuhan akan melepaskannya dari semuanya itu. Ya, sudah. Sebagai orang-orang benar, yang pertama-tama tadi berkatnya, anak cucunya akan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan akan menjadi perkasa di bumi, katanya. Lalu berkatnya yang kedua, sudah kembali kepada Mazmur 112 ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga dikatakan, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ya, kehidupan orang benar itu dikatakan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Tuhan akan memberkati juga secara jasmani. Ya, bukan hanya secara jasmani, dan dilanjutkan kebajikannya, kebaikan Tuhan tetap untuk selamanya. Ya, orang benar itu anak cucunya dipelihara. Orang benar itu akan diberkati secara jasmani. Bahkan juga akan dilimpahi dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga dalam hidup orang benar bisa merasakan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Selama hidupnya, setiap hari. Dalam nikahnya dia merasakan kebaikan Tuhan. Dalam pekerjaan usahanya dia merasakan kebaikan Tuhan. Sudah, dalam tubuhnya ia merasakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan perpanjangan umur. Ini kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan berikan kita hati yang tenang untuk bisa menghadapi segala sesuatu. Tuhan berikan kita hikmat untuk bisa mengatasi segala sesuatunya. Ini kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita butuhkan setiap harinya. Dan ini akan Tuhan beri, Tuhan akan limpahi kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Sehingga kita tidak stres dengan keadaan kita. Kita tidak stres dengan masalah yang kita hadapi. Ya sudah, kita tidak kecewa, kita tidak putus asa dengan pergumulan-pergumulan yang kita alami dalam hidup kita ini. Tetapi kita bisa merasakan segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, jalan keluar yang Tuhan berikan dalam setiap pergumulan persoalan kita. Wah, ini limpahnya kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, berkatnya yang ketiga, dalam ayatnya yang keempat dikatakan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ya, bahwasanya dikatakan di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Ya, kehidupan orang benar yang berhadapan atau yang diperhadapkan dengan kegelapan, tetapi dari kegelapan itu Tuhan akan terbitkan terang. Kalau kita sudah melihat terang dalam kitab Yesaya, ya saudara, dikatakan pada pasalnya 53 dalam ayat 11, kalau sudah melihat terang maka kita akan menjadi puas. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Orang benar akan dibawa keluar dari kegelapan, dibawa kepada terang. Ya saudara, kalau dikatakan terang, ada titik terang, ya saudara, berarti kita tidak berjalan lagi dalam kegelapan. Kita tidak berjalan lagi, ya saudara, ya dengan tidak menentu. Tetapi kalau kita berjalan dalam terang, kita memiliki arah yang jelas, kita punya pandangan yang jelas, kita punya kehidupan yang jelas, kita tidak akan tersesat, saudara. Ya, tetapi kita tetap akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi bagi orang-orang benar tadi yang pertama-tama berkatnya, anak cucunya akan dipelihara oleh Tuhan. Pada orang-orang benar juga diberikan harta jasmani, kekayaan, bahkan juga termasuk kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan rasakan, kita akan alami. Bahkan yang ketiga, saudara, kepada orang benar itu dari dalam gelap akan terbit terang. Ya, kalau dalam kesusahan, dalam pergumulan, ya saudara, di dalam kegelapan itu Tuhan akan terbitkan terang. Ada titik terang, ya, yang begitu jelas sehingga kita tidak kecewa, kita tidak tawar hati, tetapi ada satu pengharapan.
Kalau dikatakan ada terang, berarti ada satu pengharapan bagi kita. Ya, sudah ada jalan keluar bagi kita. Sehingga kita tidak kecewa, kita tidak putus asa. Karena Tuhan memberikan titik terang dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Haleluya.